Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester pada semester 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, konsep semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa kita harus A. memiliki toleransi beragama yang kuat, B. bersikap etnosentrisme terhadap budaya lain, C. membeda-bedakan teman saat berkelompok di kelas, D. mengeklusifkan agama atau budaya tertentu. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini konsep semboyan bangsa Indonesia di sini yang menggambarkan bahwa kita harus memiliki toleransi beragama yang kuat, karena kita di Indonesia itu mempunyai bermacam-macam agama, maka di sini kita harus mempunyai toleransi beragama yang kuat. Jadi ini jawaban yang tepat anak-anak semuanya. Kemudian untuk B, bersikap etnosentrisme, ini egois terhadap budaya sendiri, mengesampingkan budaya lain. Jadi ini kurang tepat, apalagi membeda-bedakan, ini juga kurang tepat. Kemudian mengeklusifkan agama atau budaya tertentu, juga ini kurang tepat. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 2. Ya, Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut masyarakatnya. Jumlah agama yang diakui di Indonesia yaitu A4, B5, C6, D7. Ya, sahabat belajar semuanya, agama yang diakui di Indonesia adalah 6. Antara lain Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi jawaban yang benar adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 3. Ya, adanya keberagaman agama di Indonesia mencerminkan isi Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4. Ya, karena di sini keberagaman agama. Jadi di sini adalah ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, cara menghargai budaya seperti tarian adat adalah dengan A. mengabaikannya, B. melaporkannya, C. mempelajarinya, D. membiarkannya. Ya, sahabat belajar semuanya, salah satu cara menghargai budaya itu adalah dengan cara mempelajarinya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, sahabat belajar semua. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5. Ya, setiap wilayah memiliki ciri khas budaya dan agama yang berbeda. Bentuk keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari adalah A. keadaan alam dan kondisi iklim, B. upacara adat dan keadaan alam, C. bahasa daerah dan upacara adat, D. agama dan mata pencaharian. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ciri khas budaya dan agama yang berbeda. Di sini keberagaman dalam kehidupan sehari-hari lah. Di sini adalah bahasa daerah dan upacara adat. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Karena ini ada kaitannya dengan khas budaya dan agama yang berbeda. Baik, sahabat belajar semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ya,
Sikap yang harus diperkuat dalam menyatukan perbedaan adalah A. Menerima keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa, B. Merendahkan suku dari budaya lainnya, C. Menghilangkan semua perbedaan, D. Memiliki sikap etnosentrisme. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini sikap yang harus diperkuat dalam menyatukan perbedaan itu adalah dengan menerima keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini harus kita perkuat untuk menyatukan perbedaan. Jadi jawaban yang benar adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Ya. Suatu kelas memiliki siswa dengan beragam agama. Dengan mayoritas siswa beragama Islam sebanyak 20 orang siswa. Selain itu terdapat 5 siswa beragama Katolik dan 3 siswa beragama Konghucu. Dalam situasi ini, siswa yang berhak menjadi calon ketua kelas adalah A. Siswa beragama Islam karena jumlahnya terbanyak, B. Siswa beragama Katolik karena jumlahnya di tengah-tengah, C. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas, D. Siswa beragama Konghucu karena jumlahnya sedikit sehingga perlu diberikan kesempatan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini karena kita tidak membeda-bedakan agama dalam kaitannya untuk menjadi ketua kelas, maka di sini semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas, baik itu yang beragama Islam maupun Katolik ataupun Konghucu, semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas. Jadi jawabannya adalah C. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal nomor 8. Ya. Ragam budaya dapat dilihat dengan adanya keberagaman di dalam masyarakat. Berikut ini yang tidak termasuk kebudayaan yang ada di Indonesia adalah A. Ini budaya. Kemudian B. Ini bukan budaya tapi ini profesi, berarti ini yang bukan. Kemudian di sini ada tarian, ini budaya. Kemudian di sini alat-alat kesenian, berarti ini juga budaya. Berarti yang bukan budaya jelas adalah yang B. Anak-anak semuanya, sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9. Ya. Soal nomor 9. Kegiatan berikut yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghargai keragaman budaya adalah A. Beribadah bersama, B. Membangun tempat ibadah, C. Kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, D. Mengikuti festival budaya Nusantara. Ya, sahabat belajar semuanya, kegiatan berikut yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghargai keberagaman budaya adalah mengikuti festival budaya Nusantara, karena ada kaitannya dengan keragaman budaya. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ya. Doni adalah seorang murid dari Sumatera Barat. Keluarganya biasanya memasak makanan yang pedas. Suatu hari kamu berkunjung ke rumah Doni untuk mengerjakan tugas kelompok. Keluarga Doni menyajikan makanan tersebut. Namun kamu tidak terbiasa dengan makanan pedas. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Mengungkapkan ketidaksukaannya pada makanan pedas, B. Meminta Doni untuk menyediakan makanan pengganti, C. Memaksa diri untuk makan makanan pedas, D. Mencoba sedikit makanan untuk menghormati keluarga Doni. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini agar tidak menyinggung, ya, terhadap keluarga di sini, maka caranya adalah mencoba sedikit makanan untuk menghormati keluarga Doni, tanpa kita harus mengungkapkan ketidaksukaannya atau meminta Doni untuk menyediakan makan pengganti atau juga memaksakan diri untuk makan makanan pedas. Itu kurang baik semuanya. Yang benar adalah mencoba sedikit makanan untuk menghormati keluarga Doni. Jadi jawabannya adalah D.
Baik sahabat belajar semuanya, kita berikutnya ke soal nomor 11. Ya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia pada awal kemerdekaan adalah A5, B6, C7, D8. Ya, sahabat belajar semuanya, ini perlu kalian ingat-ingat bahwa pada awal kemerdekaan, jumlah provinsi di Indonesia itu sejumlah 8, anak-anak ya. Sehingga di sini jawabannya adalah D. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12 ya. Di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang menjadi daerah khusus dari pemerintah pusat. Berikut salah satu provinsi yang dimaksud adalah A. Daerah Istimewa Yogyakarta, B. Sulawesi Utara, C. Jawa Tengah, D. Nusa Tenggara Barat. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini provinsi yang menjadi daerah khusus dari pemerintah pusat adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 13 ya. Provinsi paling selatan di Indonesia adalah A. Papua, B. Nusa Tenggara Timur, C. Daerah Istimewa Yogyakarta, D. Sulawesi Selatan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini provinsi paling selatan ya. Paling selatan adalah Nusa Tenggara Timur. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 14 ya. Sikap saling menghormati dan menghargai di dalam sebuah perbedaan dikenal dengan istilah A. Demokrasi, B. Toleransi, C. Persekusi, D. Intervensi. Ya, sahabat belajar semuanya, sikap saling menghormati dan menghargai di dalam sebuah perbedaan itu dikenal dengan istilah toleransi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, anak-anak semuanya, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 15 ya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah provinsi di Indonesia terus mengalami pemekaran ya. Jumlah provinsi di Indonesia pada saat ini itu berjumlah 38. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 16 ya. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Tugas seorang gubernur adalah A. Mengatur pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, B. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan provinsi, C. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan pusat, D. Memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini karena gubernur itu pemimpin di tingkat provinsi. Jadi di sini gubernur adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan provinsi. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 17 ya. Wilayah yang memiliki kemerdekaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI disebut dengan A. Otonomi daerah, B. Wewenang pemimpin daerah, C. Forum koordinasi daerah, D. Lembaga daerah. Ya, sahabat belajar semuanya, wilayah memiliki kemerdekaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI itu disebut dengan otonomi daerah. Ini perlu kalian ingat-ingat ya, sahabat belajar semuanya, barangkali keluar di soal-soal ujian kalian semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 18.
pada beberapa tahun mendatang, ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan dan diresmikan menjadi Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara ini terletak di Provinsi A. Jawa Timur, B. Kalimantan Timur, C. Sulawesi Utara, D. Papua Barat. Ya, sahabat belajar semuanya, Ibu Kota Nusantara ini terletak di Kalimantan Timur, sehingga jawabannya yang benar adalah yang B, sahabat belajar semua. Berikutnya soal nomor 19. Dalam wilayah Indonesia, kabupaten atau kota merupakan bagian dari tingkatan administratif yang lebih tinggi, yaitu A. Desa, B. Kecamatan, C. Provinsi, D. Negara. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang lebih tinggi dari kabupaten atau kota yaitu provinsi. Jadi jawabannya adalah C. Adapun di bawah kabupaten atau kota itu kecamatan, dan di atas kabupaten atau kota itu provinsi. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Ya, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai provinsi lain. Di antaranya adalah A. Mencoba makanan khas provinsi lain, B. Mengabaikan budaya dan tradisi provinsi lain, C. Tidak perlu belajar tentang budaya dan adat istiadat provinsi lain, D. Menjaga jarak dari orang-orang dari provinsi lain. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai provinsi lain. Di sini yang benar adalah mencoba makanan khas provinsi lain. Jadi jawabannya adalah A. Adapun mengabaikan ini bukan, tidak perlu belajar juga bukan, kemudian menjaga jarak dari orang-orang provinsi lain juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah A. Mencoba makanan khas provinsi lain. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan untuk bagian pertama soal-soal sumatif tengah semester pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.